Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Pak Wid dan teman-teman. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa perubahan peraturan untuk SNI 1729 antara tahun 2002 dan versi tahun 2020 untuk struktur komposit. Saya Arya Paskara Purwokuma, NIM 19D10014. Yang pertama yaitu distribusi tegangan plastis. Untuk SNI yang tahun 2002, untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif balok komposit yang menggunakan penghubung geser, tegangan kan sebesar 0,85 dari Fc prime. Sedangkan pada SNI 2020, untuk metode distribusi tegangan plastisnya masih sama, yaitu 0,85 Fc prime. Tetapi untuk PSR atau profil struktur berongga yang terisi beton komposit beton, tegangannya sebesar 0,95 Fc prime. Diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Selanjutnya, batasan material untuk beton. Untuk SNI yang lama, kriteria untuk kolom komposit struktur tekan untuk beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa. Beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Sedangkan untuk SNI 2020, batasan material beton harus memiliki kekuatan tekan Fc prime minimal 3 KSI atau kip per square inch atau sama dengan 21 MPa dan maksimal 10 KSI atau 69 MPa untuk beton normal dan untuk beton ringan minimal 21 MPa dan maksimal 41 MPa. Dengan catatan pengguna, properti material beton yang berkekuatan lebih tinggi dapat digunakan, tetapi tidak dapat diandalkan untuk perhitungan kekuatan kecuali dibuktikan oleh pengujian atau analisis. Kita lanjut lagi. Selanjutnya yaitu material baja. Pada SNI 2002, batasannya itu hanya dijelaskan untuk tidak boleh melebihi 380 MPa untuk profil dan tulangan baja keduanya. Dan SNI 2020 dibedakan antara profil dengan tulangan. Untuk profil tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Sedangkan untuk batang tulangan, untuk komposit, itu tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Lalu untuk perhitungan kuat lentur, untuk SNI 2002, rumusnya yaitu H per TW kurang atau sama dengan 1,68 per akar FYF. FYF itu berarti kuat leleh untuk baja flange, karena pada saat perhitungan flange dengan profil itu sama, maka dapat dihitung juga menjadi FY saja. Kalau kurang dari rumus tersebut, maka V-nya dipakai 0,85 untuk menghitung Mn. Dan jika H per TW lebih dari 1,68 per akar FYF, maka dipakai faktor reduksinya V sama dengan 0,9 kuat nominal.
Sedangkan pada SNI 2020 V-nya dipakai 0,90 menurut desain faktor beban dan ketahanan (DFBT). Rumusnya juga berubah, tadi pembagian sekarang menjadi H per TW kurang dari sama dengan 3,76 kali akar E elastisitas per FY kuadrat. Lalu untuk yang kedua, H per TW lebih dari 3,76 akar E per FY. Lalu untuk dek baja bergelombang pada SNI 2002 dan 2020, untuk syarat ketebalan plat beton atau slab di atas dek baja masih sama, tidak boleh kurang dari 2 inch atau 50 mm. Sedangkan untuk syarat slab beton angkur baja setelah diinstal harus diperpanjang tidak kurang dari 1,5 inch atau 38 mm. Sedangkan yang lama tidak boleh kurang dari 40 mm. Lalu untuk penghubung geser pada SNI 2002, penghubung geser harus mempunyai selimut beton pada arah lateral setebal minimal 25 mm. Kecuali untuk penghubung geser yang dipasang pada gelombang-gelombang dek baja bergelombang. Masih sama dengan yang versi lama, yaitu untuk 2020. Angkur baja harus memiliki selimut beton lateral paling sedikit 1 inch atau 25 mm. Kecuali anggur yang dipasang untuk dek pada rusuk dari dek baja bergelombang. Lalu untuk spasi, jarak maksimum antara penghubung geser tidak boleh melebihi 8 kali ketebalan plat total. Sedangkan pada SNI 2020, spasi as maksimum tidak boleh melebihi 6 kali tebal slab total atau 36 inch atau sama dengan 900 mm. Sedangkan untuk jarak minimum antara penghubung-penghubung geser untuk versi 2002 itu tidak boleh kurang dari 6 kali diameter dan tidak boleh kurang dari 4 kali diameter di sepanjang sumbu tegak lurus. Sedangkan pada SNI 2020, spasi as ke as minimum itu harus 4 diameter pada arah manapun. Lalu untuk penghitungan kekuatan penghubung geser jenis paku atau stud, rumusnya yaitu Qn sama dengan setengah ASC kali akar Fc prime EC dengan syarat maksimal tidak boleh melebihi kurang dari sama dengan ASC dikali Fu. ASC itu luas penampang geser jenis paku stud konektor, dan Fu adalah tegangan penghubung geser jenis paku, dan Qn tadi kuat nominal untuk menghubungnya. Sedangkan untuk SNI 2020 terdapat perubahan dari syarat maksimalnya, terdapat tambahan Rg dan Rp, dan itu ada rumus ASA. Itu ASA masih sama, cuma beda istilah saja, sama-sama luas penampang untuk angkur stud kepala, sama-sama paku, penulisan. Lalu EC itu elastisitas beton, elastisitas konkrit, dengan rumus sebagai berikut itu bisa dilihat di bawah. Lalu untuk RG dan RP itu terdapat penjelasannya sendiri.
RG sama dengan 1 bisa sama dengan 0,85 dan 0,7. Bisa pilih satu jika satu angkur baja stat berkepala yang dilas pada suatu rusuk dek baja dengan dek yang diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja. Lalu jumlah angkur baja stat berkepala di suatu baris secara langsung terhadap profil baja. Lalu yang ketiga, jumlah angkur baja stat berkepala yang dilas pada suatu baris melewati dek baja dengan dek diorientasikan paralel terhadap profil baja dan rasio lebar rusuk rata-rata terhadap kedalaman rusuk lebih dari sama dengan 1,5. Lalu RG bisa dipilih 0,85 jika dua angkur baja stat berkepala yang dilas pada suatu rusuk dek baja atau satu angkur baja stat berkepala yang dilas melewati dek baja tetapi rasio dari lebar rusuk rata-rata terhadap kedalaman rusuknya kurang dari 1,5. Tadi yang satu lebih dari sama dengan 1,5. Lalu bisa dipilih RG sama dengan 0,7 jika 3 atau lebih angkur baja stat dilas pada suatu rusuk dek yang diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja. Lalu untuk RT bisa dipilih 0,75 jika angkur stat berkepala dilas secara langsung pada profil baja atau angkur stat berkepala dilas pada slab komposit dengan dek yang diorientasikan tegak lurus terhadap balok dan mid HT lebih dari sama dengan 2 inch. Sedangkan bisa dipilih untuk 0,6 jika angkur baja stat berkepala yang dilas pada suatu slab komposit diorientasikan tegak lurus terhadap balok dan mid HT-nya kurang dari 2 inch atau 50 mm. Mid HT itu jarak dari tepi angkur baja stat berkepala terhadap badan dek baja yang diukur dari tengah tinggi rusuk dek dan pada arah tumpuan beban dari angkur baja stat berkepala. Dengan kata lain, pada arah dari momen maksimum untuk suatu balok yang ditumpu sederhana. Itu dalam satuan inch atau milimeter. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan dalam presentasi ini, mohon maaf. Saya minta kritik atau saran yang membangun dari Pak Wid. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih.